Baik, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita boleh bersama-sama bergabung di dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih. Tiada habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, sampai saat ini, bahkan malam ini Tuhan, itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Marilah Roh Kudus cengkeram kami dengan kuasa-Mu. Biarlah malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu datang di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mencari akan wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan malam hari ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bawa hatimu untuk menyembah Tuhan malam hari ini saudara. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, Yesus kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh
menyembah-Mu Tuhan, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Mari sembah Dia, saudara. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan lembut katakan, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu Tuhan, kami menyembah nama-Mu Bapa, kami agungkan Engkau Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saya masih teringat waktu masa-masa kecil, waktu sekolah minggu, yaitu suasana mulai November pertengahan, hujan itu sudah mulai turun. Kerap kali suasana rumah kami tinggal juga di tempat-tempat yang Surabaya juga sering mengalami kebanjiran. Jadi ada juga waktu banjir-banjir begitu kami harus juga yang bantulah untuk di gereja maupun di kerja bakti maupun ngurusin rumah. Namun yang lebih saat itu gereja selalu mengadakan yaitu kur gereja untuk anak-anak sekolah minggu. Saya ikut, memang sangat sulit sekali bagi guru sekolah minggu untuk mengatur anak-anak di zaman saya. Tentunya zaman sekarang juga cukup sulit. Tapi percayalah guru-guru, walaupun mungkin anak-anak sekolah minggu sekarang nakal, cukup nakal, tetapi itu memang bukan berarti kita benarkan. Tapi percayalah, jangan putus asa. Suatu hari juga dia akan juga jadi hamba Tuhan yang baik. Seperti teman-teman saya juga sekarang jadi hamba Tuhan. Dulu sekolah minggu juga mungkin kita bukan anak-anak yang cukup baik, mungkin juga mengesalkan hati guru sekolah minggu. Rasanya kalau sekarang ingin ketemu guru sekolah minggu, ya rasanya mau minta maaf ini. Tapi saya percaya mereka mungkin setelah melihat kita jadi pendeta, mungkin mereka tidak perlu lagi memaafkan. Mereka sudah menerima dan bersuka cita. Untuk
Ya, akor gereja kami coba lagu-lagu anak-anak sekolah minggu. Nah, itu sangat senang sekali, latihannya itu cukup padat sampai 5, 6, 7 kali dan tidak mudah. Tetapi itulah kegiatan-kegiatan daripada Natal di zaman yang lampau. Tetapi zaman sekarang juga saya ingin supaya juga anak-anak itu, anak-anak kecil juga harus dilibatkan. Nyanyi-nyanyi, ya mungkin mereka ada sedikit salah-salah dikit, tapi mereka itu kan punya hati, diajar untuk melayani, supaya suatu hari dia ingat masa Natal seperti saat-saat seperti ini. Sehingga kalau kita mau Natalan hari ini, kita mulai bulan November awal sampai dengan Desember, dan tentunya Januari sampai Januari pertengahan. Di samping itu kita juga mesti ngumpulkan apa itu? Ya, kita harus menjadi berkat yang disebut diakonia Natal, yaitu kami tidak membuat sesuatu gerakan yang mengeluarkan biaya terlalu besar, tetapi kami biaya yang besar itu kami kecilkan sehingga sisanya kami bisa bantukan kepada gereja-gereja yang di desa atau di kampung, atau mereka yang kekurangan. Ingat, bukankah Yesus lahir di kandang juga tidak mempunyai apa-apa? Biar pada Natal ini kita tidak memikirkan gereja kita masing-masing, tapi kita memikirkan juga gereja atau anak-anak kecil sekolah minggu di tempat lain, dan kita harus menjadi berkat bagi dia. Oleh karena itu, saya ajak untuk membaca dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Engkau akan bersukacita dikatakan supaya ada sukacita besar walaupun Yesus belum lahir, tetapi Yohanes Pembaptis mendahului Yesus sang juru selamat sebelum dia datang di dunia. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia adalah Yohanes Pembaptis, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi saya ingin supaya saat ini Natal itu kita kaitkan juga dengan kehadiran Roh Kudus juga, supaya jangan sampai kita Natal ini hura-hura duniawi, namun kita harus lebih mengutamakan tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan lagi kita, saudara, kita menghakimi orang lain gak punya Roh Kudus, atau Roh Kudus berbentuk seperti ini, atau aku punya Roh Kudus mereka gak punya. Tapi kita harus menghargai setiap orang yang percaya itu pasti ada peranan Roh Kudus. Hanya mungkin saudara kita perlu berdamai dengan diri kita, berdamai dengan ajaran Kristus, juga berdamai dengan gereja lain, supaya paham Natal ini jangan kita saling berselisih, berpendapat, saling beda pendapat, terus kita saling menyerang, tidak. Tetapi ciptakan damai itu ada di dalam kehidupan umat Kristen. Walaupun mungkin pandangan kita tidak sama, mungkin pengetahuannya berbeda, tapi percayalah ada lebih, ada kurang di antara kita masing-masing. Kalau kita mau melihat bagaimana Yohanes Pembaptis sejak dalam kandungan sudah penuh Roh Kudus. Ketika dia lahir berarti penuh Roh Kudus juga. Nah, kita saudara lihat bagaimana Yohanes Pembaptis juga tidak gembar-gemborkan. Dia tidak juga berbicara tentang hal-hal yang lain. Artinya dia tidak melakukan mukjizat, ya, dia tidak menunjukkan karunia-karunia Roh Kudus yang menunjukkan bahwa ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tidak. Namun jelas bahwa dia penuh Roh Kudus juga. Bukan dilihat dari karunia yang dinampakkan, tetapi bagaimana hati dia, bagaimana dia mendahului jalan Tuhan, bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan supaya orang kembali kepada Tuhan, bagaimana dia menyikapi kehadiran Yesus sampai dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, bungkuk pun tidak layak. Jadi kalau kita melihat beberapa hal di sini, saudara, ayo kalau orang penuh Roh Kudus, kita harus hormati Yesus, hormati gereja, hormati orang tua, hormati pemimpin, saudara. Ayo kita hormati ibadah juga.
Jangan sampai karena kita punya karunia Roh Kudus, kita tidak menghormati dan kita mulai berkata, aku punya Roh Kudus, mereka nggak ada. Gereja mereka mati karena nggak ada Roh Kudus, nggak ada karunia. Jangan lagi. Dari pelajaran ini kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu sejak dalam kandungan sudah penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat Yesus juga sama, Tuhan Yesus dalam kandungan juga penuh dengan Roh Kudus. Bahkan dia dikandung dari Roh Kudus. Namun dia tidak pernah menampakkan juga bahasa-bahasa yang baru. Itu mungkin salah satu ciri, mungkin salah satu bagian menunjukkan orang juga ya dibaptis Roh Kudus, bisa juga. Tapi juga bukan berarti orang yang tidak berbahasa seperti itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita harus belajar menjadi lebih dewasa. Jangan lagi kita menghakimi, malah kita harus menerima sesama umat Tuhan. Yang penting kita meletakkan Yesus dan Firman dan Roh Kudus di tempat yang tepat, saudara. Dan kita sehingga menghormati, memberikan contoh kepada banyak orang. Apa artinya kita punya karunia Roh Kudus yang begitu hebat, tapi di gereja kita selalu bertengkar, berkelahi, menghakimi? Itu bukan zamannya lagi. Saya ingin berdoa untuk setiap orang supaya pada Natal ini ada Roh Kudus memenuhi kita semuanya, supaya ada damai Natal karena Roh Kudus memenuhi hidup kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk setiap yang mendengar dan melihat acara ini, yaitu acara doa malam atau gospel and prayer, supaya setiap kami boleh menjadi dewasa. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan dipenuhi Roh Kudus pada Natal ini, sehingga kami tidak bicara tentang dunia, pertengkaran, perselisihan, tapi kami sedang melakukan tugas kami masing-masing, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan, Roh Kudus dan Firman di tempat yang tepat, sehingga setiap orang boleh membungkuk dan menghargai. Engkau memberkati kami, supaya setiap kami yang lancang mulut, yang najis bibir, yang kerap kali merasa diri benar, Tuhan tolonglah ampuni setiap kami, biar mulai hari ini kami boleh menerima sesama orang-orang umat Tuhan dimanapun berada. Kami tidak merasa diri kami lebih pandai, tapi kami malah berkurang karena kami semakin mengerti Tuhan, semakin kecil kami di hadapan Tuhan, sehingga kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami Tuhan boleh merasakan Natal dan Roh Kudus dalam nama Yesus, biar setiap orang dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya mau teruskan, saudara. Kerap kali ketika kita mulai punya karunia-karunia Roh Kudus, kita senang, kita bangga. Nah, kesenangan kebanggaan kita ini bukan diarahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk lebih mendekat diri kepada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kesenangan kebanggaan kita kerap kali kita jadikan untuk menyerang orang lain. Apakah ini kesukaan, kebanggaan yang datang dari surga? Ataukah ini bukan kesombongan rohani? Contoh-contoh jelas. Setiap orang rindu dengan kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Mungkin tiba-tiba seseorang dipenuhi Roh Kudus, mungkin dengan cara yang berbeda, yaitu mungkin berbahasa baru atau yang lain. Dia sangat senang, dia menangis, dia sukacita, dia bangga, dia ngomong sama mama, dia ngomong sama pendetanya, papanya, keluarganya, oh aku dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Bukankah itu satu sukacita, kebanggaan? Tetapi apa setelah itu? Dia terjemahkan untuk mengejek, untuk menghakimi, untuk menyerang orang lain. Apakah benar? Jadi disinilah yang harus kita renungkan untuk kita semua Natal dan Roh Kudus ini, supaya setiap orang di dalam Natal ini tumbuh dewasa. Kalau engkau dipenuhi dengan tanda-tanda lahiriah seperti berbahasa, engkau sukacita, tentu engkau bangga dan engkau merasa ada Roh Kudus dan engkau bisa berbahasa lebih daripada orang lain. Namun jangan sampai kebanggaan sukacita itu menyerang gereja dan pendeta lain. Itu satu dosa. Masakah Roh Kudus membuat kita berdosa? Masakah Roh Kudus dalam diri kita membuat orang berduka? Jangan-jangan Roh Kudus berduka dalam hidup kita. Mari kita dengarkan satu pujian. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia,
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar kepada setiap kami Tuhan, taat dan setia dalam satu pengabdian. Karena di akhir-akhir ini banyak orang taat namun tidak setia. Karena dia taat ada sesuatu yang menarik hatinya, namun dia tidak sampai akhir mengiring Yesus ketika ada persoalan. Ada orang setia tapi tidak taat, datang di gereja terus menerus tidak pernah henti, namun hatinya mungkin perkataannya, mungkin dia tidur di gereja, atau juga mungkin suka berselisih. Dia setia namun tidak taat. Biar kami berubah semuanya hari ini. Natal dan Roh Kudus ini ada di dalam hidup kami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga, anak-anak juga, orang tua, supaya Natal ini keluarga boleh menjadi gereja yang hidup di hadapan Tuhan. Supaya gereja yang sesungguhnya, supaya menjadi kuat, karena keluarga-keluarga semuanya hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam damai sejahtera. Haleluya, amin. Mari saya teruskan. Lukas pasal 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia itu siapa? Ia itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi di sini kalau kita melihat jelas sekali bahwa Yohanes itu memang dipenuhi Roh Kudus sejak kandungan. Karena itu dia membawa banyak orang Israel berbalik bertobat kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jikalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, jangan membuat orang lain semakin menjauh dari gereja. Karena sikap kita, karena kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, buat orang itu berbalik dari jalannya yang salah, datang kepada Tuhan, jadi bertobat. Kalau saya melihat akhir-akhir ini, kita harus perlu untuk introspeksi diri gereja-gereja. Antara satu dengan yang lainnya, kerap kali antara satu kelompok sendiri. Bahkan di dalam komsel sendiri, keluarga, pendapat kita berbeda. Apakah memang setiap orang bisa pendapatnya sama? Tentunya tidak. Justru di tengah perbedaan itu kita harus bilang menghargai, bukan kita mencela perbedaan itu. Supaya kelihatan sesuatu yang damai, harmoni yang bagus. Antara laki dan perempuan itu sifat kita berbeda. Perempuan, suami dengan istri tugasnya berbeda dengan anak-anak. Dalam perbedaan itu jangan membuat orang menjauh dari Tuhan, tapi perbedaan itu membuat orang datang kepada Tuhan. Itulah karya Roh Kudus. Di dunia ini semuanya banyak perbedaan, banyak pendapat yang berbeda, namun mereka bisa juga menjadi satu kesatuan yang indah. Contoh-contoh perusahaan, contoh-contoh dalam gereja, musik yang berbeda dan semuanya. Tapi mengapa di dalam kehidupan kita pendapat yang berbeda membuat kita harus berkelahi? Apalagi Natal ini kita mulai mendukakan Roh Kudus
Kita tidak lagi menjadi contoh yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-17 kita baca. Dan ia, Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat. Jadi itulah Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Tuhan, sehingga dia membaptis dulu dan membuat orang lain ditemplak, ditegur, dan setelah itu dia memperkenalkan Yesus. Dia berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Membuka tali kasutnya pun, membungkuk pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Biar aku semakin berkurang-kurang dan dia semakin bertambah-tambah. Karena dia yang membuka jalan. Kalau kita lihat tugasnya apa setelah membuka jalan itu? Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Sampai di sini dulu. Jadi tugasnya untuk membuat hati bapak berbalik kepada anak-anak. Biar Natal seperti ini, kita yang sudah dewasa rohani, yang sudah merasa aku tahu, aku ngerti, aku lama di gereja, aku sudah berpengalaman. Bisa enggak kita ini sekarang merangkul anak kita kembali? Jangan mendukacitakan anak. Anak-anak itu ada malaikatnya, dan dia yang mewarisi kerajaan surga. Jangan ditendang keluar. Bukan hanya hati bapak berbalik kepada anak saja, kita bicara orang tua kepada anak. Sikap kita kepada anak itu perlu diperbaiki. Rangkullah dia supaya dia bangga punya bapak, punya mama yang bagus. Sehingga ketika doa bapak kami, dia berkata bapak kami di surga, dia dengan yakin dia berdoa menyebut Allah sebagai bapak. Karena dia melihat bapaknya di bumi aja begitu bagus, baik, apalagi bapak di surga. Tetapi kalau bapak di bumi sangat mendukacitakan dia, bagaimana dia bisa menyebut Allah sebagai bapak? Dan tentunya kalau kita melihat seperti ini, bicara tentang keluarga ini, bagaimana supaya anak itu berbalik kepada orang tua? Ya, selain kita memperbaiki sikap kita, bagaimana memperlakukan dia, bagaimana kita menyikapi tindakan dia yang salah atau nakal, bagaimana kita menjadi contoh. Tapi yang lebih adalah ayah dan ibu atau suami istri harus berdamai. Tidak boleh saling menjelekkan. Jangan lagi menaruh racun di hati anak. Mama ngomong, lihat papamu ini gak beres, lihat papamu ini, lihat papamu. Sebentar bapaknya lihat, mamamu seperti ini. Racun tidak perlu ditaruh di hati anak. Dia mungkin bisa lihat, tetapi kita harus menutupin. Karena kita lihat itu bagaimana Nuh ketika dia, orang tua mungkin dia mabuk anggur karena dia adalah penemu kebun anggur pertama. Setelah dia mabuk, dia telanjang, Ham melihat anaknya, dan dia tidak menutupi, namun dia membicarakan kepada kakaknya. Mungkin tindakannya itu tidak fatal salahnya, namun justru Ham dikutuk karena dia menyebarkan. Saudara, mungkin bapak kita atau mama kita atau suami atau istri kita salah, tapi jangan disebarkan, supaya jangan orang yang salah, kita yang tidak salah ikut lebih salah. Oleh karena itu 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Kita bukan berarti menutupi, oh dia tidak salah, bukan. Artinya saudara, jangan membicarakan keluar. Urusan suami istri, perkelahian jangan di muka anak. Kita nggak berkelahi itu nggak mungkin. Tapi kalau berkelahi itu juga tidak baik tentunya. Supaya orang-orang durhaka ketika kita melayani itu loh, lihat tetangga sebelah suami istri, walaupun tidak cocok tapi mereka harmoni. Mereka bergurau, mereka bisa saling berunding, mereka bisa bagi tugas, mereka tidak menjelekkan suami atau istrinya. Jangan suami pergi, ibu-ibu pergi, atau istri-istri pergi kumpul cerita tentang kejelekan suami, atau sebaliknya, sehingga anak-anak akan menceritakan punya kepahitan. Dan kita baca terus ayatnya itu. Orang-orang durhaka kembali kepada pikirannya, orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Demikian
Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kita saudara adalah umat yang layak, bukan sekedar umat. Dan kita disiapkan menjadi umat yang layak. Sehingga melalui Gospel and Prayer ini, ayo saudara, kita bersatu, kita rukun, ciptakan perdamaian. Ya, kita harus bikin Natal ini ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saya akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan, pelayanan, dan mereka yang aktif dalam gereja, mereka yang berjemaat juga. Tuhan, biar apa yang mereka lakukan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau membalasnya. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Dan Tuhan Kau membalasnya berlipat kali ganda. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah. Karena kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satu pun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, kita menjadi kikir, sombong, kita menjadi suka menghakimi orang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat umatnya. Dan Dia akan menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Haleluya.